Malaka itu adalah tokoh besar yang tidak pernah menikmati kehidupan. Menyebut nama Tan Malaka bisa membuatmu menghabiskan hidup dan mati di penjara. Jangan pernah lupakan Tan Malaka. Dialah yang dijuluki Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka merupakan salah satu tokoh perjuangan Indonesia yang dikenal memiliki semangat juang tinggi dan pemikiran yang maju. Dalam perjuangannya melawan penjajahan, ia harus menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari pengasingan hingga kehidupan yang berpindah-pindah. Namun, semua itu tidak membuatnya menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keberanian dan keteguhan hatinya menunjukkan rasa cinta tanah air yang sangat besar. Sebagai seorang pejuang, Tan Malaka juga dikenal sebagai seorang pemikir yang percaya bahwa pendidikan dan pemikiran kritis dapat membawa perubahan bagi bangsa. Ia banyak menyampaikan gagasan tentang pentingnya kesadaran rakyat untuk melawan penjajahan dan membangun Indonesia yang merdeka. Dari perjuangannya, generasi muda dapat memadani sifat pantang menyerah, berani menyampaikan pendapat, serta memiliki semangat nasionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan demi masa depan bangsa. Kalau misalnya lu dikejar sama pemerintah sampai ke 10 negara yang berbeda, lu bakal kayak gimana? 10 negara? Itu mah nyerah aja kali. Kayak emang ada orang kayak gitu? Ada, dan dia tuh nggak cuma dikejar, tapi dia juga dipenjara, diasingkan, bahkan dia juga harus punya identitas palsu selama bertahun-tahun. Tunggu sebentar, ini cuma film atau beneran? Beneran ada kok orangnya, dan dia tuh orang Indonesia. Dia itu lahir di negeri Pandan Gadang di Sumatera Barat tahun 1897. Dan namanya itu adalah Tan Malaka. Oh, Tan Malaka. Gue sih pernah denger namanya, cuman gak banyak belajar soal beliau. Nah, itu dia pertanyaan terbesar gua. Beliau itu merupakan salah satu pemikir terbesar di Asia Tenggara, tapi justru malah lebih terkenal di luar negeri daripada di sini. Serius? Kok bisa gitu? Gue sih gak belajar banyak pas masih sekolah ya. Nah, iya itu juga yang jadi pertanyaan. Tapi ada salah satu kalimat dari Tan Malaka yang sampai sekarang masih gue ingat. Apa tuh? Menurut Tan Malaka, idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh para pemuda. Berat banget tuh bahasanya. Emang itu ditulis sama Tan Malaka? Iya, kalimat itu tuh ditulis sama orang yang hidupnya nggak pernah aman, nggak pernah mapan, tapi tetap berjuang dan berpegang sama idealismenya sampai akhir. Oke, yuk kita bahas. Tan Malaka lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan Minangkabau yang kuat dengan tradisi adat, sekaligus kental dengan nilai-nilai Islam. Menurut beberapa sumber, Tan Malaka berasal dari keluarga terpandang di kampungnya. Ia dibesarkan dalam suasana yang membentuk cara berpikirnya sejak awal, dekat dengan adat, agama, dan kehidupan masyarakat lokal. Sejak kecil, Tan Malaka sudah mengenal dua dunia sekaligus. Di satu sisi, ia tumbuh dalam lingkungan Islam dan adat Minangkabau. Perpaduan antara lingkungan Minangkabau, ajaran Islam, dan pendidikan Barat inilah yang kemudian membentuk Tan Malaka menjadi sosok yang kritis. Dari masa kecilnya, ia sudah hidup di persimpangan antara tradisi dan perubahan, dan dari situlah perjalanan pemikirannya dimulai. Pengalaman masa kecilnya menjadi dasar bagi keberanian dan cara berpikirnya dalam melawan ketidakadilan di masa depan. Perjalanan pendidikan Tan Malaka menjadi salah satu titik penting yang membentuk cara berpikirnya. Di masa kolonial, tidak banyak pribumi yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Tan Malaka menempuh pendidikan di High School for the Cock di Bukit Tinggi, sebuah sekolah pendidikan guru milik pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini dikenal cukup bergengsi pada zamannya.
Pendidikan ini membuat berkenalan dengan bahasa Belanda, ilmu modern, dan cara berpikir yang lebih rasional. Di sekolah itu, Tan Malaka mulai mengenal sistem pendidikan barat. Ia mempelajari bahasa Belanda, ilmu pengetahuan modern, hingga pemikiran-pemikiran Eropa yang berkembang pada awal abad ke-20. Kecerdasannya membuat Tan Malaka mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Ia kemudian belajar di Rijksmuur School di Haarlem, sebuah sekolah pendidikan guru di negeri Belanda. Pengalaman hidup di Eropa membuka pandangan Tan Malaka terhadap dunia internasional. Ia mulai melihat bagaimana kolonialisme, ketimpangan sosial, dan perjuangan rakyat terjadi di banyak negara. Di sana, Tan Malaka juga mulai mengenal pemikiran sosialisme, gerakan buruh, dan ide-ide tentang kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah. Dari sinilah kesadaran politiknya berkembang semakin kuat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekadar mencari ilmu. Pendidikan menjadi alat untuk memahami penindasan dan jalan untuk memperjuangkan kebebasan. Pemikiran-pemikiran yang ia temui selama masa pendidikan kemudian menjadi dasar penting dalam perjuangan dan ideologinya di masa depan. Selama berada di Belanda, Tan Malaka tidak hanya belajar tentang pendidikan, ia juga mulai mengenal berbagai pemikiran barat yang sedang berkembang pada masa itu. Ia mempelajari sosialisme, pergerakan buruh, anti-kolonialisme, dan gagasan tentang kebebasan bangsa-bangsa yang dijajah. Pemikiran-pemikiran inilah yang perlahan membentuk pandangan politik Tan Malaka. Namun menariknya, Tan Malaka tidak sepenuhnya meniru pemikiran barat. Ia mencoba menggabungkan ide modern dengan realitas masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah penjajahan. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal mengganti penguasa kolonial. Kemerdekaan juga berarti membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Tan Malaka pernah menulis kutipan terkenal. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Kutipan itu menunjukkan bahwa Tan Malaka percaya kaum terpelajar harus dekat dengan rakyat. Pendidikan menurutnya harus digunakan untuk memperjuangkan masyarakat, bukan sekadar mencari kedudukan. Pemikiran nasionalisme Tan Malaka juga berkembang semakin kuat. Ia melihat bahwa bangsa Indonesia harus merdeka sepenuhnya, tanpa bergantung pada kekuatan kolonial manapun. Karena itu, Tan Malaka dikenal sebagai tokoh yang sangat keras terhadap kolonialisme. Ia percaya bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan secara penuh dan tidak boleh diperoleh dengan kompromi yang merugikan rakyat. Dari sinilah lahir sosok Tan Malaka yang dikenal dunia. Seorang pemikir revolusioner, nasionalis, sekaligus pejuang anti kolonial. Tan Malaka dikenal sebagai salah satu tokoh Indonesia dengan pemikiran yang sangat progresif pada masanya. Salah satu gagasan utamanya adalah nasionalisme. Tetapi nasionalisme versi Tan Malaka berbeda dengan nasionalisme yang hanya menekankan cinta tanah air secara simbolik. Baginya, nasionalisme harus diwujudkan melalui pembebasan rakyat dari penindasan kolonial dan terciptanya masyarakat yang merdeka secara politik, ekonomi, maupun sosial. Kemerdekaan bukan sekadar mengganti penguasa Belanda dengan elit lokal, tetapi benar-benar mengubah nasib rakyat kecil. Selain nasionalisme, Tan Malaka juga dipengaruhi oleh sosialisme. Ia melihat bahwa akar utama penderitaan rakyat Indonesia bukan hanya penjajahan, tetapi juga sistem ekonomi yang membuat kaum pekerja dan petani terus tertindas. Karena itu, ia mendukung gagasan masyarakat yang lebih setara, di mana kekayaan dan sumber daya tidak hanya dikuasai segelintir orang. Meski dekat dengan pemikiran kiri, Tan Malaka tidak sepenuhnya menyalin sosialisme Eropa. Ia mencoba menyelesaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki budaya, agama, dan realitas sosial yang berbeda. Jadi intinya, Tan Malaka ini bukan copy-paste ide barat aja, kayak tugas deadline mepet. Pemikiran Tan Malaka juga sangat kuat dalam semangat anti-kolonialisme. Ia percaya bahwa kolonialisme bukan hanya bentuk penguasaan wilayah, tetapi juga alat eksploitasi ekonomi dan kontrol atas cara berpikir masyarakat.
Karena itu, melawan penjajahan harus dilakukan secara total, baik secara fisik maupun intelektual. Rakyat Indonesia menurutnya harus mampu berpikir mandiri dan tidak terus bergantung pada pola pikir yang diwariskan penjajah. Hal ini terlihat jelas dalam bukunya yang terkenal, yaitu Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Dalam buku ini, Tan Malaka mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan cara berpikir rasional, ilmiah, dan kritis. Ia mengkritik kebiasaan berpikir mistis dan tahayul yang dianggap menghambat kemajuan bangsa. Menurutnya, jika Indonesia ingin maju, rakyat harus membangun budaya berpikir berdasarkan logika dan analisis, bukan hanya menerima sesuatu tanpa dipertanyakan. Dalam konteks perjuangan politik, Tan Malaka juga dikenal dengan gagasan kemerdekaan 100%. Ia menolak segala bentuk kompromi dengan Belanda yang dianggap hanya akan melahirkan kemerdekaan setengah hati. Baginya, Indonesia harus merdeka sepenuhnya tanpa syarat dan tanpa campur tangan kolonial. Sikap inilah yang membuatnya sering berbeda pandangan dengan tokoh lain yang lebih memilih jalur diplomasi. Pemikiran Tan Malaka dianggap berbeda karena ia memadukan nasionalisme, sosialisme, dan rasionalisme dalam satu kerangka perjuangan. Di saat banyak tokoh fokus pada gerakan politik praktis atau diplomasi, Tan Malaka justru menaruh perhatian besar pada pembentukan kesadaran berpikir rakyat. Ia tidak hanya ingin Indonesia bebas secara formal, tetapi juga bebas dari keterbelakangan intelektual. Karena pemikirannya yang keras dan sering berseberangan dengan banyak kelompok, Tan Malaka sering dianggap sebagai tokoh yang kontroversial. Kedekatannya dengan gerakan kiri membuatnya dicurigai oleh banyak pihak. Sementara kritiknya terhadap elit politik juga membuat posisinya tidak selalu diterima. Bahkan setelah Indonesia merdeka, perjalanan politiknya pun tetap penuh konflik hingga akhirnya ia dieksekusi pada tahun 1949. Nama saya Tan Malaka, bukan tokoh panggung, bukan boneka partai. Saya buronan dari Belanda, Jepang, bahkan bangsa saya sendiri. Saya masuk penjara berkali-kali, tapi saya tidak tunduk. Saya dihina, difitnah, dibungkam, tapi saya menulis. Saya berpikir, di ruang sempit saya lahirkan Madilog. Saya tidak bicara soal kemerdekaan palsu. Saya bicara tentang kemerdekaan penuh. Mereka bisa menangkap saya, mereka bisa membunuh saya, tapi ide saya tak bisa mereka penjarakan. Karena saya bukan sekedar tubuh, saya perlawanan. Saya Tan Malaka. Ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Jadi gitu kalau cerita soal Tan Malaka. Oh gitu ya, cerita seorang mengenai Tan Malaka. Iya. Oh ya, kalau lu tahu nggak sih? Jadi walaupun seumur hidupnya dia sempat di pengasingan, di penjara, dan dikejar, justru yang paling tragis itu waktu akhir hidupnya. Maksudnya gimana? Jadi waktu tahun 1949, Tan Malaka itu sempat dieksekusi oleh tentara Indonesia di Kediri, tapi tanpa melalui pengadilan yang jelas. Gak nyangka sih orang yang berjuang buat kemerdekaan Indonesia malah berakhir kayak gitu ya. Iya, bahkan makamnya aja sempat nggak diketahui selama bertahun-tahun, seolah-olah sejarah itu sengaja untuk ngelupain dia. Hidup dia tuh kayak film, tapi ini nyata. Dan yang bikin makin berat, dia itu nggak pernah berhenti percaya sama idealismenya. Bahkan pada saat semuanya itu udah ngelawan dia. Oh, mungkin maksud kata-katanya adalah idealisme itu bukan soal gampang atau susah, tapi soal bisa atau tidak untuk tetap pegang itu. Exactly. Mungkin itu juga yang bikin Tan Malaka itu nggak cocok di zamannya. Kita sering belajar dari tokoh-tokoh besar, tapi kita jarang benar-benar tahu tentang jalan hidup mereka. Iya, padahal kalau misalkan kita tahu, kita juga nggak cuma belajar soal sejarah, tapi kita juga belajar soal pilihan hidupnya. Jadi pertanyaannya, idealisme masih relevan atau enggak? Kalau menurut gua sih, sekarang lebih relevan. Berat sih, tapi ya mungkin ada beberapa orang yang tetap nekat pegang idealisme. Ya, pasti semua orang juga bakal lebih milih aman. Dipikir-pikir, dia hidup tanpa jaminan, tanpa keamanan, tapi tetap dijalani terus ya. Iya, mungkin dia juga tahu kalau apa yang dia perjuangin belum tentu dia nikmatin sendiri nantinya. Tapi tetap dipilih. Tetap, karena menurutnya bukan cepat atau enggak, tapi benar atau enggak. Berarti idealisme bukan soal kalah atau menang ya? Iya,
Idealisme itu tentang lu berdiri di apa yang lu percayai walaupun lu sendirian. Berat sih, tapi di dunia kayak gini kita butuh orang kayak gitu. Iya, tapi sayangnya semua orang yang kayak gitu belum tentu hidupnya lama.